Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kas dan surat berharga. Manajemen kas dan surat berharga. Kas dan surat berharga itu merupakan komponen yang berada di dalam aktiva lancar. Kedua komponen ini merupakan aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Manajer keuangan perlu mengelola kas dan surat berharga mengingat kedua komponen aktiva memiliki nilai strategis dalam hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Nah, kita mulai dengan definisi dari kas. Kas adalah uang tunai yang tersedia di tangan atau bendahara perusahaan. Kas diperlukan untuk membayar biaya-biaya operasional perusahaan untuk membayar bahan baku, gaji atau upah ya, tenaga kerja, pembelian, dan sebagainya ya. Kalau misalnya kalian sudah belajar akuntansi kan sudah tahu ya, pasti untuk bisa untuk pembelian, bisa untuk pembayaran biaya-biaya dan lain sebagainya. Jadi di sini ya, kas merupakan bagian dari aset yang paling liquid. Kenapa dibilang seperti itu? Karena dia adalah yang paling lancar. Kas bisa langsung digunakan ya. Itu adalah bentuknya tunai. Oke. Nah, di sini ya, kas merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Bahkan tidak jarang bahwa dalam kenyataan keberhasilan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya tergantung pada kemampuan menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban finansial tepat pada waktunya. Jadi, di sini untuk menentukan keberhasilannya itu adalah dari memanage kas itu bagaimana. Oke, nah kalau surat berharga sendiri itu merupakan financial asset seperti sertifikat deposito, saham, SBI ya, sertifikat Bank Indonesia, dan sebagainya yang dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Surat berharga itu bisa disebut juga dengan efek ya. Kalau misalnya kalian kemarin itu ada yang namanya di laporan keuangan itu ada namanya efek, itu adalah surat berharga ya. Oke. Nah, di sini surat berharga itu juga penting yaitu guna mendukung aktivitas usaha sekaligus memperoleh penghasilan berupa bunga atau tujuan lainnya. Seperti itu. Penempatan dana ini harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan guna mendukung operasional perusahaan. Banyak jenis surat berharga yang dapat dipilih dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya. Yang pertama, bila kas lebih besar daripada kebutuhan, maka kas diubah menjadi surat berharga. Ya. Kemudian ada yang kedua, bila kas mendekati 0, maka surat berharga akan diuangkan atau dicairkan menjadi kas. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kita punya kelebihan uang, misalnya banyak ya, seperti itu. Ya, ini sudah bisa untuk membayar A, B, C, D, E sampai dengan 1 bulan ke depan. Ini ternyata di kasnya tersebut lebihnya masih banyak. Kemudian perkiraan uang masuk kita kan sudah memprediksi uang masuk berapa untuk bulan depannya lagi ya. Nah, uang masuk untuk bulan depan juga sudah bisa memenuhi kebutuhan dari perusahaan misalnya. Ya, bulan ini ada saya ulang lagi ya. Bulan ini ada banyak uang lebih ya atau kas berlebih di sebuah perusahaan. Nah, kalau ada kas berlebih, kita lihat di bulan depannya itu apakah kebutuhan kasnya itu bisa terpenuhi. Oh, ternyata prediksi untuk uang masuk seperti yang di anggaran kas yang sebelumnya ya, prediksi uang masuknya itu ternyata sudah bisa memenuhi kebutuhan atau mungkin bisa berlebih. Maka uang kas yang berlebihan di bulan ini bisa kita masukkan menjadi aset atau surat berharga. Nah, nanti ketika ada saatnya ketika uang kasnya
itu mendekati nol dan kita membutuhkan dana misalnya ya, membutuhkan dana seperti yang di anggaran kas itu kan ada ya, misalnya ternyata uang masuknya itu hanya sedikit dan saya membutuhkan dana untuk operasional perusahaan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam case kita punya surat berharga, kita bisa mencairkan surat berharga tersebut. Ini seperti itu. Kemudian ada yang namanya motif memegang kas, ya. Ada beberapa motif kenapa perusahaan memegang kas. Yang pertama, yaitu ada motif transaksi. Artinya, uang kas digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran seperti pembelian barang atau jasa, pembayaran gaji, upah utang, dan pembayaran lainnya. Jadi, di sini artinya apa? Artinya kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Itu artinya motif transaksi. Yang kedua, ada yang namanya motif berjaga-jaga ya. Motif berjaga-jaga artinya uang kas digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu dibutuhkan uang kas untuk keperluan yang tidak terduga. Misalnya ya, pada saat perusahaan mengalami kerugian tertentu harus menutupi kerugian tersebut sesegera mungkin. Ya, ini bisa dibilang kebutuhan kas bisa meningkat pada saat ada kejadian-kejadian tertentu di masa mendatang, ya. Misalnya mungkin ada banjir besar, ya. Kemudian barang-barangnya hilang, ya. Bisa seperti itu. Oke. Kemudian ada yang ketiga, yaitu ada motif spekulasi, ya. Motif spekulasi di sini artinya uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang. Seperti ya, misalnya yaitu turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba. Ini tentu saja akan menguntungkan perusahaan, ya. Nah, diperkirakan kemungkinan itu akan meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya. Jadi nih, misalnya bulan ini ya, harga bahan baku turun. Nah, tapi kita berspekulasi ke depannya ini tidak lama ini akan bahan bakunya itu akan naik. Ya. Nah, dalam hal seperti ini ya, perusahaan akan memiliki kesempatan untuk membeli dengan uang kas yang dimilikinya dan menjualnya saat harganya naik. Atau kalau misalnya itu perusahaannya perusahaan produksi ya, maka dia bisa menyimpan barang-barang bahan baku tersebut untuk kebutuhannya di bulan-bulan berikutnya. Seperti itu ya. Jadi untuk yang spekulasi ini adalah kebutuhan kas bisa meningkat pada saat ada kejadian tertentu di masa mendatang. Ya. Gini. Jadi untuk yang spekulasi ini ya, ini kita memerlukan spekulasi misalnya nih, bulan ini harganya naik ya, harga bahan baku. Kalau tadi kan turun. Bulan ini harga bahan bakunya naik ya. Dilihat apakah bulan depan ini akan naik lagi atau akan turun. Ya, kalau misalnya akan turun berarti kita bisa di bulan berikutnya ya, kita bisa beli cukup segitu saja. Tapi kalau misalnya memang bulan depan itu kemungkinan akan naik lagi, ya, maka kita bisa beli agak lebih banyak. Seperti itu ya. Nah, jadi kenapa sih diperlu adanya motif-motif ekonomi ya? Jadi di sini yaitu kita perlu memegang atau menyimpan uang kas. Ya. Jadi bisa dilihat ada alasan tertentu seseorang ya, di sini misalnya manajer keuangan atau perusahaan untuk menahan uang kas sesuai dengan tujuan atau alasan masing-masing. Ya. Nah, ada yang namanya saldo kas minimal atau compensating balance ya.
Bank seringkali mensyaratkan saldo minimal yang harus tetap berada di rekening perusahaan. Misalnya, di perusahaan A itu ya uang dari customer, ya biasanya kan kalau di perusahaan-perusahaan itu ada dua, umumnya ada rekening untuk uang masuk dan juga ada rekening untuk uang keluar ya. Nah, jadi untuk rekening uang masuk ya, untuk rekening uang masuk bisa dimasukkan nih. Oh, berarti saya kalau mau mengambil uang itu minimal harus ada saldo 10 juta di tabungan. Jadi misalnya di tabungan itu ada 140 juta, maka yang bisa diambil itu hanya 130 juta. Jadi di perusahaan tersebut menganggarkan atau mensyaratkan saldo minimal di rekening itu adalah 10 juta. Seperti itu. Atau ada lagi ya, misalnya di kas ya, kas minimal yang ada di perusahaan ya, kas kecil contohnya misalnya ya. Kalau kas kecil itu maksimalnya diberikan yaitu untuk isi ulang adalah 10 juta misalnya. Ya. Ini tergantung perusahaan ya, tapi biasanya 10 juta. Nah, 10 juta itu uang yang dikeluarkan itu adalah biasanya maksimal itu adalah 1 juta. Jadi di atas 1 juta ya, 1 juta ke atas itu dia biasanya menggunakan bank. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan ya umumnya. Nah, jadi ada saldo-saldo minimal yang harus tetap di rekening di perusahaan ataupun di kasnya sendiri. Misalnya, kalau misalnya dikira sudah tidak cukup, misalnya, oh kas kecilnya tinggal 1 juta, maka saya harus mengisi kembali. Ya, atau kas besar. Kas besarnya di sini ada kas kecil ya. Di kasnya di sini ya, di kas perusahaan itu ada minimalnya misalnya 2 juta saya sudah harus mengisi kembali. Seperti itu. Jadi ada saldo kas minimal. Selanjutnya, ada 3 hal yang ingin dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas. Yang pertama, ada yaitu mempercepat pemasukan kas. Ya. Nah, sini untuk mempercepat pemasukan kas, di sini caranya adalah yang pertama yaitu penjualan tunai, ya. Nah, cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung. Dengan penjualan tunai, perusahaan akan langsung memperoleh kas, tidak akan terjadi piutang. Yang kedua, yaitu ada potongan kas atau kas diskon. Potongan kas ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan. Kalau misalnya kalian suka dengar ada yang namanya 2/10 N/30. Itu artinya apa? Jika jika piutang atau hutangnya dibayar dalam jangka waktu 10 hari, itu akan diberikan diskon 2%. Nah, kalau jatuh temponya itu adalah 30, maka dibilang di situ 2/10 N/30. 2-nya adalah untuk diskonnya, 10-nya itu adalah hari diskon, N-nya itu adalah jatuh tempo, per 30-nya itu adalah 30. Jadi, 2/10 N/30, kalau yang suka kalian lihat itu artinya adalah akan mendapatkan diskon sebanyak 2% apabila dibayar dalam waktu 10 hari dan jatuh temponya adalah 30 hari. Seperti itu. Ini adalah salah satu cara bagaimana agar mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan. Yang ketiga, ada yang namanya desentralisasi pusat penerimaan.
pusat penerimaan pembayaran. Misalnya, pelanggan tersebar secara geografis dan pelanggan mempunyai kebiasaan menggunakan pos wesel sebagai alat pembayarannya. Atau cek pribadi. Untuk mempercepat perjalanan uang tersebut, perusahaan bisa menyebarkan pusat penerimaan. Jadi nanti bisa yang nerima siapa. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ada yang namanya memperlambat pengeluaran kas. Nah, kalau tadi kan mempercepat penerimaan kas. Ya, bagaimana agar uang masuk itu cepat masuk ke dalam kas yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya memperlambat pengeluaran kas. Yang pertama, di sini ada pembelian dengan kredit. Ya, pembelian dengan kredit berarti supplier mendanai lebih dulu pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan dengan demikian mempunyai kesempatan menunda pengeluaran kas. Jadi umumnya kalau di perusahaan-perusahaan itu membelinya tidak cash ya, tapi kredit. Ya kenapa? Karena di situ ada jangka waktu, bisa 2 minggu atau sampai 1 bulan, sampai 30 hari ya. Jadi kita bisa membeli barangnya terlebih dahulu, kita bisa menggunakan barangnya terlebih dahulu, nanti kalau sudah jadi barangnya, sudah bisa kita jual, kita bisa bayar. Seperti itu. Ini umumnya kalau di perusahaan-perusahaan seperti itu ya, umumnya 2 minggu jaraknya, 2 minggu jaraknya sampai dengan 1 bulan. Ini tergantung dengan kesepakatan ya. Ada yang jatuh temponya itu memang hanya 2 minggu atau ada juga yang 1 bulan. Ya. Kemudian ada yang B, yaitu menggunakan draft. Draft merupakan tanda bayar yang harus diotorisasi oleh pihak perusahaan untuk kemudian dibayarkan. Istilahnya adalah cash bond. Ya. Kemudian ada pembayaran secara sentral. Dalam hal ini, setiap tagihan yang datang ke cabang perusahaan akan diserahkan ke pusat. Ya. Untuk dimintakan otorisasi. Setelah pusat memberikan otorisasi, baru kemudian diserahkan lagi ke cabang dan kemudian bisa dibayarkan. Ini umumnya adalah untuk perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai cabang dan di sini untuk keuangannya itu adalah tersentralisasi. Jadi seperti itu. Memang ada beberapa perusahaan yang kalau mempunyai cabang, ya ini tergantung juga ya, apakah cabangnya itu mempunyai otorisasi sendiri atau dia secara sentral itu harus di otorisasi atau harus disetujui oleh pihak HO-nya atau pusatnya sendiri. Jadi memang ada seperti itu ya. Jadi nanti ya cabang akan datang ke pusat ya untuk menyerahkan misalnya bukti-buktinya berupa voucher ya, voucher-vouchernya ya, nanti bagaimana penginputannya ya, ini tergantung juga ya apakah di cabang juga melakukan penginputan akuntansi atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti dia akan memberikan nih bon-bonnya, nanti diberitahukan kepada pusat, dibawa ke pusat, nanti pusat akan melihat oh ini disetujui, oh ini bisa dibayarkan di bulan ini, di hari ini, di tanggal sekian. Seperti itu ya. Maka nanti kalau sudah baru kemudian diserahkan lagi ke cabang, nanti cabang bisa bayar. Ini pembayaran secara sentral. Kemudian ada yang D, cek dibayar pada hari tertentu. Ini biasanya kalau untuk ini adalah namanya, kalau pakai cek itu ceknya cek biliet giro ya. Jadi kalau kalian mau tahu biliet giro itu nanti kalau di biliet giro itu ada dibayarkan tanggal sekian. Ya, jadi cek bisa dipakai untuk memperlambat pembayaran kas. Kalau misalnya ceknya sendiri itu biasanya ya tidak pakai tanggal ya, tapi kalau misalnya untuk biliet giro itu pakai tanggal. Ya. Yang ketiga, ada menentukan saldo kas optimal. Perusahaan diharapkan memegang saldo kas optimal, yaitu saldo yang bisa menjaga likuiditas perusahaan.
tetapi juga bisa menjaga produktivitas perusahaan. Nah, di sini untuk model kas, ya, model manajemen kas, di sini ada dua model. Yang pertama yaitu model persediaan untuk kas, yaitu model Baumol. Dan juga yang kedua ada model random aliran kas atau model Miller-Orr. Oke, kita lihat yang pertama. Ada model persediaan untuk kas yaitu model Baumol. Untuk menghitung saldo kas optimal, kita perlu mengetahui biaya yang berkaitan dengan penyimpanan kas. Setelah itu, kita bisa meminimalkan biaya tersebut. Dengan kata lain, tujuan dari model ini adalah menghitung saldo kas optimal, yaitu saldo kas yang bisa meminimalkan total biaya transaksi. Oke, total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari dua item. Yang pertama yaitu biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost yang muncul karena perusahaan memegang kas, bukan memegang surat berharga. Dengan kata lain, biaya kesempatan adalah pendapatan bunga yang tidak bisa diperoleh karena perusahaan memegang kas. Seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya kita memegang surat berharga, itu ada yang namanya kita mendapatkan bunga, pendapatan bunga, ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita memang mempunyai kas yang berlebih dan itu banyak, kita bisa masukkan menjadi surat berharga. Karena nanti seperti misalnya kalau deposito, ya, kalau deposito berarti tiap bulan itu nanti akan masuk, ya, pendapatan bunganya. Nah, sedangkan kalau kita memegang kas, ya, entah itu kas berupa kas kecil, kas besar, atau berupa bank, ya, itu bunga. Kalaupun dari bank, itu bunganya tidak terlalu besar, tidak sebesar seperti kita memegang deposito. Ini kalau kalian tahu, ya. Nah, kalau kas sendiri, kita tahu kas itu adalah kita pegang sendiri, ya. Jadi tidak ada yang namanya bunga, karena kita tidak mungkin mengeluarkan bunga atas uang kas yang kita dapatkan. Seperti itu. Oleh karena itu, kalau di sini, ya, berarti biaya kesempatan akan hilang atau opportunity cost-nya hilang, ya, kalau misalnya kita memegang kas. Kemudian ada yang kedua, ada biaya transaksi. Biaya transaksi dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan ketika manajer keuangan menjual surat berharga. Ya, dengan kata lain, biaya transaksi merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh saldo kas tersebut. Ini. Jadi, kalau misalnya untuk menjual surat berharga itu tidak dalam batas waktunya, biasanya akan dikenakan penalti. Kalau misalnya di dalam contohnya itu misalnya ada sertifikat deposito, ya, atau mungkin obligasi, ya. Ini biasanya nanti akan berkurang, ya, karena ada penaltinya tersebut. Oke. Kemudian ini penalti itu kalau misalnya untuk deposito berjangka, ya. Tapi kalau misalnya untuk yang lain beda lagi namanya. Oke. Selanjutnya ini saya pernah menyebutkan di salah satu contoh soal itu ada namanya kas dan setara kas. Kas dan setara kas umumnya di sini terdiri dari kas dan juga rekening-rekening dan di bank, ya. Jadi ini kalau misalnya kalian kas dan setara kas itu biasanya ada di situ ada rekening-rekening, ya. Dan kalau kas dan setara kas itu adalah umumnya akun yang digunakan untuk laporan laba rugi perusahaan yang ada di BEI. Kalau kalian mau lihat ada akun kas dan setara kas, bisa lihat coba buka di Bursa Efek Indonesia. Kalian bisa coba download salah satu annual report-nya.
kemudian kalian lihat laporan keuangannya. Biasanya munculnya kas dan setara kas. Oke. Kemudian ada biaya total. Ya. Biaya total kemudian dengan demikian bisa dituliskan sebagai berikut. Biaya total sama dengan biaya kesempatan yang hilang ditambah dengan biaya transaksi. Ya. Di mana C itu adalah saldo kas optimal yang akan kita cari. I itu adalah tingkat bunga. Ya, tingkat bunganya berapa? D-nya itu adalah total kebutuhan dalam satu periode. O-nya itu adalah biaya transaksi. Ini ya, jadi rumusnya itu saldo kas optimal yang akan kita cari dibagi 2. Ya, dibagi 2. Kemudian dikalikan dengan tingkat bunga. Ditambah dengan total kebutuhan kas dalam satu periode dibagi dengan saldo kas optimal yang akan kita cari, ya. Kemudian dikalikan dengan biaya transaksi. Ini adalah rumusnya. Jika saldo kas optimal besar, maka biaya kesempatan yang hilang akan lebih tinggi. Tetapi biaya transaksi akan lebih kecil. Sebaliknya, jika saldo kas optimal kecil, perusahaan akan semakin sering mengisi kas. Ya, berarti semakin tinggi biaya transaksi pengadaan kas. Selanjutnya, kas yang optimal diperoleh apabila biaya kesempatan yang hilang sama dengan biaya transaksi. Demikian bisa dituliskan sebagai berikut ini. Ini ada biaya kesempatan yang hilang atau biaya transaksi sama dengan biaya transaksi. Ini rumusnya ya. Di sini C saldo kas yang tadi ya, ini masih sama. Ya, berarti ini rumusnya beda. D dibagi C dikali O sama dengan C dibagi 2 dikali X dikali I. Ya, ini sama dengan yang tadi ya. Sama dengan 2DO sama dengan C kuadrat ya dikali I. Yaitu didapatkanlah hasil C kuadrat sama dengan 2DO dibagi I. Ya, berarti total kebutuhan kas dalam satu periode dikali biaya transaksi dibagi dengan tingkat bunga. Nih, contohnya. Kita masuk ke contoh ya. Contoh soal. Suatu UMKM membutuhkan kas dalam setahun itu adalah 300 juta. Biaya transaksi setiap kali merubah uang tunai menjadi surat berharga yaitu sebesar 180.000. Ini biaya transaksi. Kalau misalnya di sertifikat deposito namanya penalti ya. Oke. Tapi di sini kita nyebutnya biaya transaksi. Tingkat bunga bank karena memiliki surat berharga adalah 12% per tahun. Ya, tentukan yang pertama kas yang optimal, yang kedua kas rata-rata, yang ketiga yaitu biaya transaksi, yang keempatnya yaitu ada biaya kesempatan, yang kelima adalah total biaya yang keempat itu adalah biaya kesempatan yang hilang, yang kelima adalah total biaya. Sekarang kita lihat cara perhitungannya. Ya. Kita cari yang pertama dulu, ada yang namanya kas yang optimal. Kas yang optimal itu rumusnya adalah C sama dengan akar dari 2DO dibagi I. Ya. Nah, jadi di sini 2DO-nya bisa dilihat ya. 2 dikali D dikali O. 2 ya, ini kita lihat 2-nya itu
adalah dirumus, kemudian D-nya itu adalah tingkat kebutuhan kas dalam satu periode. Ini ya, 300 juta ya. Ini. Kemudian kita masukkan, berarti 300 juta, dikali dengan O. O-nya itu berapa? Nih, O-nya itu adalah biaya transaksi. Biaya transaksinya adalah 180 juta. Oke. Nah, dibagi dengan I-nya tadi berapa? I-nya adalah 12% ini ya. Jadi, 12% kalau kalian mau merubah menjadi desimal, berarti tinggal 12 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,12 didapat. Karena nilai desimalnya ini nilai desimal ya. Sehingga oke, kita coba hitung. 2 dikali 300.000, 300 juta ya, maaf. Dikali 180.000. Ya, hasilnya adalah, coba kita lihat. Oke, bisa dilihat berarti nih. Ini hasilnya 2 dikali 300 juta dikali 180. Ini hasilnya seperti ini ya. Ini 108. Ya. Kita lihat nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, di sini bisa dilihat karena terlalu banyak ya. Ini hasilnya adalah 108 ya, 108, 1, 2, 3, 4 ya, jadi nolnya itu ada 12 ya. Oke, jadi 108 triliun. Oke, nah kalau sudah 108 triliun ini kemudian kita bagi dengan persentasenya bunganya ya, atau interestnya di situ I ya, I itu untuk interest ya. Jadi di sini yaitu 0,12 kita bagi 0,12, hasilnya adalah, kita lihat ya, ini 1, 2, 3, 4, 900. Ini ya didapatkannya. Jadi akar dari 900 triliun. Oke? Ini kalau sudah berarti tinggal kita akarkan saja ya. Ini saya kembalikan jadi yang besar ya. Oke, tinggal kita masukkan akarnya. Oke, ini sudah saya perbesar ya. Nih, benar kan? 1, 2, 3, 4, 900 ya. 900, 0, 3 kalinya 1, 2, 3, 4. Kalau sudah, kita tinggal bagi akarnya ya, akar kuadratnya. Oke, kita klik. Hasilnya adalah 30 juta. Ya, seperti itu cara perhitungan untuk mencari. Di sini kita cari adalah kas yang optimal. Kalau sudah dapat kas optimal, berarti kita tinggal nyari kas rata-rata ya. Kemudian biaya transaksi, berarti kan biaya transaksinya kan sudah ada ya di situ. Ya, kita cari kas yang rata-ratanya. Berarti kas rata-ratanya itu hanya C dibagi 2. C-nya kita sudah dapat yaitu 30 juta, berarti tinggal kita bagi 2 saja. Kas rata-ratanya itu adalah 15 juta. Ini adalah kas rata-ratanya yaitu 15 juta. Selanjutnya diminta tadi ada mencari biaya transaksinya.
Oke, berarti biaya transaksinya ini kalau misalnya kita lihat di rumus yang ini adalah D dikali C, total kebutuhan, dikali dengan C-nya yaitu saldo kas optimal, ya. Kemudian dibagi dengan O atau biaya transaksi ini kita masukkan ya. Oke, sini sebentar. Ini rumusnya saya ambil dari yang sebelumnya ada di biaya total ya, rumus biaya total. Jadi untuk biaya transaksinya itu rumusnya D dibagi C dikali O. D-nya ini adalah total kebutuhan kas. Kita lihat total kebutuhan kasnya berapa. Ya, kita lihat di soal ya. Total kebutuhan kas dalam setahun 300 juta. Berarti kita masukkan 300 juta. Ya, ini kemudian dibagi dengan C. C-nya itu kita sudah dapat ya. C-nya itu kita sudah dapat. C-nya adalah 30 juta. Ya, kita masukkan C-nya itu adalah 30 juta. Ya, kas yang optimal. Kemudian dikali dengan O. O-nya itu adalah biaya transaksi. Tadi biaya transaksinya berapa? Kita lihat. Biaya transaksinya adalah nih, 180.000 ya. Berarti kita kali 180.000. Hasilnya yaitu berarti cara menghitungnya kita bagi dulu ini dengan ini baru dikali dengan yang tadi ya. Nih, saya kecilkan dulu ya. Nih. Oke, nanti tinggal saya ini ya. 300 juta ya dibagi dengan 30 juta. Oke, 30 juta. Kemudian dikali 180.000. Hasilnya adalah 1.800.000 ini. Jadi untuk biaya transaksinya itu adalah 1.800.000. Berubah ya. Kemudian kita cari yang D. Yang D itu adalah biaya kesempatan yang hilang. Rumusnya, kita lihat rumusnya. Ya, biaya kesempatan yang hilang rumusnya adalah ini. C dibagi 2 dikali I. Ya, kita lihat. C dibagi 2. C per 2 kali I ya. C per 2 dikali I. C, ini kalau misalnya ini pakai yang garis miring bawah ya sebenarnya. Kali I. Oke. Ini adalah rumusnya. Kita masukkan lagi. Sekarang C-nya tadi adalah 30 juta. Dibagi 2. Ini C dibagi 2 sama juga dengan kas rata-rata ya. Kemudian dikali I. I-nya itu adalah tadi 12%. Kalau didesimalkan berarti 12. Ya, persennya nggak usah dipedulikan. Berarti 12 dibagi 100, yaitu 0,12. Oke. Sebentar ya, saya buka kalkulator dulu. Oke, sekarang berarti 30 juta dibagi 2, 15 juta ya. 15 juta ya dikali 0,12.
Hasilnya adalah ya 1,8 juta. Ya, kita masukkan sama dengan 1.800.000 atau 1,8 juta. Nah, sehingga kita lihat total biaya, dia diminta yang kelima yaitu total biaya. Total biayanya itu kan tadi biaya kesempatan yang hilang ditambah dengan biaya transaksi ya. Berarti kan sama dengan ini ya biaya kesempatan yang hilang. Ini berarti kan ini ditambah dengan ini ya. Saya copy paste biar cepat ya. Berarti ini ditambah dengan ini. Hasilnya adalah berarti sama dengan C ini biaya kesempatan yang hilang kita sudah dapat 1.800.000 ya, 1.800.000 ditambah dengan ini biaya transaksinya 1.800.000 juga. Hasilnya adalah 3.600.000. Ya, ini adalah total biaya ya dari perusahaan UMKM tersebut. Oke, jadi pertemuan hari ini materinya cukup sekian. Nanti ada sedikit contoh latihan soal, silakan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.